Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Apriani Nurhayati dengan NPM 20842020003, Merida Sari dengan NPM 20842020020, dan Yesa Dwi Rasmawati dengan NPM 20842020021. Program studi pendidikan matematika, dosen pengampu yaitu Bapak Agung Prihatmojo, SPD MPD, mata kuliah pendidikan Pancasila. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang sejarah lahirnya Pancasila. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang dibentuk dari dua kata yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau prinsip. Dengan demikian, Pancasila merupakan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia, di mana kelima sendi utama yang menyusun Pancasila tercantum dalam paragraf keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah lahirnya Pancasila juga tidak terlepas dari janji kemerdekaan yang diberikan oleh Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1944. Kemudian Jepang juga membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945 dengan tujuan untuk mengetahui hal-hal tentang pemerintahan Indonesia yang diketuai oleh Dr. Raden Kanjeng Temenggung Rajiman Widyo Diningrat. Kemudian setelah itu pada tanggal 29 Mei 1945 Muhammad Yamin menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Ia merumuskan 5 dasar, yaitu pri ketuhanan, pri kemanusiaan, pri kebangsaan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Setelah selesai menyampaikan pidatonya, Muhammad Yamin menuliskan rancangan undang-undang yang mencakup 5 asas, yaitu ketuhanan, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan dengan permusyawaratan, dan keadilan sosial. Ia menyatakan bahwa kelima asas tersebut berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan Indonesia yang telah berkembang sejak lama. 2. Sidang 31 Mei 1945. Pada sidang kedua ini, Supomo menyampaikan usulan dasar negaranya. Yang pertama, keseimbangan lahir dan batin, persatuan, musyawarah, kekeluargaan, serta keadilan rakyat. 3. Sidang 1 Juni 1945. Pada sidang ketiga ini dilaksanakan dengan sidang pidato Soekarno mengenai usulan asas negaranya, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Peristiwa pada sidang ini ditetapkanlah sebagai Hari Penetapan Pancasila. Usulan dari 3 tokoh besar kemerdekaan Indonesia dibahas dan ditampung kembali oleh anggota BPUPKI atau yang lebih kecil yaitu Panitia 9. 4. Sidang Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Pada sidang ini, naskah rancangan pembukaan undang-undang atau Piagam Jakarta atau Jakarta Charter telah berhasil dirumuskan oleh Panitia 9. Isinya yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang Panitia 9 ini menjadi akhir dari perumusan awal Pancasila. Kemudian Pancasila resmi dijadikan dasar negara, ditandai dengan proklamasi. Sehari setelah Hari Proklamasi Pancasila, PPKI berganti nama dari BPUPKI menyempurnakan rumusan Pancasila dalam pembentukan undang-undang. 5. Sidang 18 Agustus 1945.
Pada sidang kali ini, sila pertama dari Pancasila yang sudah diproklamasikan diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa oleh Muhammad Hatta. Perdebatan mengenai perubahan sila pertama tak pernah berhenti hingga hari itu. Padahal pendiri negara Indonesia sudah menetapkan sila tersebut. Pancasila ditetapkan sebagai dasar ideologi negara Indonesia bersamaan dengan penetapan rancangan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang 1945. 6. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968. Setelah Pancasila diproklamasikan pada 18 Agustus 1945, masih banyak keberagaman pengucapan, perumusan, dan pembacaan dari istrinya. Maka dari itu, Soeharto menetapkan instruksi tentang rumusan Pancasila. Hasil dari rumusan yang baru tidak berbeda dengan yang sebelumnya. Hanya saja ada perubahan pada poin pertama yang menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena Soeharto menganggap keberadaan Tuhan hanya satu dan hal itu kembali kepada kepercayaan masing-masing individu. Instruksi Presiden mengenai rumusan Pancasila ini berlaku dan dipakai oleh masyarakat Indonesia hingga hari ini.